Saya Kinta Anna Kairai, H1B1285 akan menjelaskan sejarah sistem politik Indonesia terutama masa prakolonial atau kerajaan, di mana pada masa ini penyaluran tuntutan sangat rendah, namun terpenuhi, pemeliharaan nilai disesuaikan dengan keinginan penguasa atau pemenang peperangan. Kapabilitas sumber daya alam pada masa ini sangat melimpah, integrasi vertikal atas bawah di mana setiap perintah raja atau penguasa wajib untuk dipatuhi. Integrasi horizontal hanya nampak bersama penguasa kerajaan. Partisipasi massa sangat rendah karena pada saat ini rakyat sangat patuh terhadap raja. Gaya politik kerajaan, kepemimpinan dipimpin oleh raja, aparat negara hanya loyal kepada raja yang memerintah. Keterlibatan militer sangat kuat karena berkaitan dengan peperangan. Stabilitas stabil di masa aman dan instabil di masa perang. Selanjutnya, masa prakolonial atau penjajahan, di mana pada masa ini penyaluran tuntutan sangat rendah bahkan tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai sering terjadi pelanggaran HAM. Integrasi vertikal atas bawah tidak harmonis. Integrasi horizontal harmonis sesama penjajah atau elit pribumi. Gaya politik penjajahan atau politik belah bambu atau pemecah belah. Kepemimpinan berasal dari penjajah atau pribumi yang diperalat. Partisipasi massa pada masa itu sangat rendah bahkan tidak ada. Keterlibatan militer sangat kuat. Aparat negara loyal kepada penjajah. Stabilitas sangat stabil namun dalam kondisi mudah pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Pratama Rai dengan NIM H1B120076. Di sini saya akan menjelaskan masa demokrasi liberal. Pada tahun 1949 hingga 1959, Indonesia menggunakan sistem liberalisme. Konsep liberalisme yang berkembang saat itu diadopsi demi dijalankannya demokrasi yang bebas di Indonesia. Demokrasi liberal sendiri adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap warga masyarakatnya dalam berpendapat. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Kegagalan demokrasi liberal. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai kabinet formatur. Masa demokrasi liberal, penyaluran tuntutan tinggi tapi sistem belum memadai, pemeliharaan nilai, penghargaan HAM tinggi, gaya politik ideologis, kepemimpinan, Angkatan Sumpah Pemuda tahun 1928, keterlibatan militer dikuasai sipil, aparat negara loyal kepada kepentingan kelompok atau partai, stabilitas, instabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Martina Nuryanti Simarmata dengan NIM H1B120074. Saya dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Pada masanya, demokrasi terpimpin jatuh akibat terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau yang sering kita sebut G30S PKI, diikuti dengan krisis ekonomi yang lumayan cukup parah waktu itu. Dan pengertian demokrasi sendirinya adalah demokrasi terpimpin merupakan sebuah tipe pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, atau komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Pada masa demokrasi terpimpin, terjadi banyak penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti pembentukan Nasakom, pembubaran DPR, atau pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat, maka permasalahan akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar yang dapat memutuskan keputusan dengan sendirinya. Perkenalkan, nama saya Eva Rosita Situmorang dengan NIM H1B120088.
saya akan menjelaskan materi tentang masa demokrasi Pancasila. Penyaluran tuntutan demokrasi Pancasila ini awalnya seimbang, namun kemudian tidak terpenuhi karena fungsi. Contohnya adalah peleburan partai. Pemeliharaan nilai demokrasi Pancasila ini terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Namun ada pengakuan hak asasi manusianya. Kapabilitas sumber daya alamnya sistem terbuka, atau mulai membuka penanaman saham investor asing. Contohnya yang ada pada PT Freeport di Papua. Integrasi vertikal atas bawah atau cenderung otoriter. Integrasi horizontalnya nampak. Gaya politiknya intelek, pragmatik, konsep pembangunan. Pragmatik yang dimaksud adalah mengambil jalan pintas. Kepemimpinannya teknokrat dan ABN. Partisipasi massa awalnya bebas, kemudian lebih banyak dibatasi. Keterlibatan militernya merajalela. Sekian penjelasan singkat materi masa demokrasi Pancasila ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masa reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi ini ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi rakyat menyuarakan pendapatnya, memilih dalam pemilihan umum, termasuk memilih presiden secara langsung. Nah, masa reformasi ini adalah masa sejarah dalam Indonesia yang dimulai dengan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1958. Dengan berjalannya masa reformasi ini, terjadi peningkatan kebebasan yang besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Soeharto, rakyat tidak memiliki kebebasan memilih maupun berpendapat. Pemerintah Orde Baru juga sering memenjarakan aktivis yang mengkritik pemerintah, serta memberedal atau menutup dan membubarkan media yang bersifat kritis. Nah, pada masa ini juga terdapat tekanan untuk memilih Golkar serta ancaman bagi pemilih partai lain. Salah satu bentuk ancaman adalah ancaman pegawai negeri sipil yang tidak memilih Golkar. Setelah masa reformasi ini, kebebasan dalam memilih dan berpendapat ini kembali lagi, dan rakyat bebas menentukan partai pilihannya dalam melakukan kritik kepada pemerintah. Kekuasaan rakyat pada masa reformasi juga meningkat karena sejak tahun 2004, Presiden Republik Indonesia juga dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena rakyat bisa langsung memilih presiden, maka rakyat lebih memiliki suara peran dalam pemerintahan. Dan penentuan presiden tidak lagi didominasi oleh para elit politik di MPR saja. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1958 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Nah, gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat di Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat memburuk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Why you always in a mood? Fucking around acting brand